Saya ingin mengatakan Pak, ini menjadi concern publik juga. Misalnya beberapa nama di tingkatan Menko saja, ya ada 3 nama yang pernah rame dibahas pernah terkait korupsi. Misalnya dugaan korupsi ini. Misalnya waktu itu Pak Muhaimin Iskandar kenceng sekali Pak. Lalu ada Zulkifli Hasan. Lalu yang terakhir ini Pak Airlangga. Pak Yusril juga dulu kan sudah sempat juga. Nah ada beberapa Pak di tingkatan Menko saja ada beberapa yang sempat dibahas atau sempat dikaitkan dengan dugaan korupsi. Lalu di Kementerian Teknis ada nama seperti Pak Bahlil Lahadalia yang pernah dimasalahkan diangkat di beberapa media di majalah Tempo. Kemudian di tingkatan Wamen ada Profesor Edi Hiarij dan segala macam. Nah, bagaimana orang bisa mempercayai bahwa keputusan-keputusan yang diambil itu tidak akan mengamankan posisi mereka sehingga dia tidak akan efektif bekerja? Dalam proses pembentukan hukum misalnya, hukum kita itu kan sekarang positifis, instrumentalistik. Hal-hal yang salah itu kadang-kala dibuatkan hukum menjadi benar. Itu ciri hukum otoriter. Ada juga pernyataan Menteri hari pertama kemarin diwawancara oleh media dan langsung menjadi besar beritanya. Soal? Pak Yusril, Pak, Menko Hukum dan HAM yang menanggapi peristiwa 98 itu bukan pelanggaran HAM berat. Apa iya, Pak? Tidak bisa seorang menteri mengatakan sesuatu itu bukan pelanggaran HAM berat, tidak bisa. Yang boleh mengatakan itu adalah Komnas HAM. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya di podcast Terus Terang. Kali ini tentu dengan suasana baru, karena sudah ada pemerintahan baru. Kita punya presiden dan wakil presiden baru, menteri-menteri dalam kabinet juga sudah dilantik, dan kita ucapkan selamat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Selamat purna tugas kepada Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tetaplah berkontribusi dalam posisi apapun untuk kebaikan Indonesia. Kata Allah, firman Allah, "I'malu ala makanatikum." Bekerjalah kamu dengan baik di posisimu masing-masing. Seperti biasa, saya akan selalu bicara secara terbuka dan terus terang. Silakan, mau tanya apa? Pak Mahfud, saat pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR beberapa hari yang lalu, Pak Mahfud itu mendadak batal berangkat ke Gedung MPR dan Bapak menyampaikan alasan Anda di media sosial, di Instagram maupun di Twitter. Bagaimana persisnya pagi itu Pak? Kenapa tiba-tiba mendadak harus berangkat ke Surabaya? Dan bagaimana kondisi Ibu sekarang? Sebelum acara itu kan sudah saya berkali-kali mengucapkan selamat ya, lewat media massa kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, selamat bertugas. Yeah. Dan kita melihat ke depan. Nah malam itu sih, sehari sebelumnya saya sudah konfirmasi dengan Pak Muzani gitu. Ketua MPR ya? Saya akan hadir untuk menghormati tradisi ketatanegaraan. Ya, upacara seremonial begitu tuh kan tradisi yang kemudian dijadikan prosedur resmi. Tapi malamnya saya diberitahu oleh adik saya, ya keadaan ibu kurang sehat seperti biasa. Sering memanggil saya gitu ya, sering memanggil saya. Lalu karena memang waktu yang kosong untuk ke sana, itu ya paginya itu, maka saya langsung terbang dan saya memberitahu pimpinan MPR, minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah ibu saya itu sudah usia 94 tahun, jadi kadang-kala kalau kumpul sama orang selalu tanya. Di Madura saya. Atau di Surabaya Pak? Di Surabaya. Oh sekarang di Surabaya? Ya sudah di Surabaya untuk pemulihan lah, untuk perawatan dan penjagaan dan sebagainya di Surabaya, di rumah adik saya. Iya waktu saya datang udah seneng, udah duduk nunggu karena tahu saya mau datang, sudah duduk di luar gitu ya. Tapi sudah itu minta tidur lagi sebentar, lalu ngobrol, terus saya lihat kondisinya oke gitu.
seperti apa namanya ya, udah orang tua ya 94 tahun. Ya akhirnya saya kembali. Katanya sering menyebut-nyebut nama Pak Mahfud. Nah, iya, selalu kalau kumpul-kumpul tuh Mahfud mana gitu. Dan udah lama saya diberitahu itu, Mahfud mana gitu. Udah lama ya. Yang terakhir tuh ya saya merasa fardu ainnya itu saya harus ke Surabaya. Soal ke MPR itu kan fardu kifayah lah, sudah diwakili oleh orang-orang yang lebih kompeten, tapi saya sudah mengucapkan selamat berkali-kali. Dan menurut saya negara ini harus jalan, tidak boleh menatap lagi ke belakang. Baik. Nah kalau kita lihat Pak Mahfud, apa yang Bapak saksikan misalnya dengan pidato Pak Prabowo yang begitu semangat berapi-api, kurang lebih 50 menit itu, ada banyak hal yang penting disampaikan dan kemudian mendapat apresiasi dari publik. Pak Mahfud melihat apa yang agak spesifik yang dicermati oleh Pak Mahfud sebagai hal yang sangat penting, atau sesuatu yang kira-kira Pak Mahfud melihat ini seorang presiden yang akan memimpin kita dan merasa senang dengan pernyataan itu. Apa Pak? Pertama, masalah titik berat perjuangannya yang di situ ada kata untuk kepentingan rakyat. Itu inti dari demokrasi kan, kepentingan rakyat itu sudah dikatakan. Lalu yang kedua, banyak pernyataannya yang sangat bagus ya, pemberantasan korupsi, penegakan hukum. Kita harus melihat realitas, jangan terlalu percaya pada angka-angka statistik dan seterusnya. Dan saya menangkap banyak lagi yang bagus-bagus ya, yang bisa menjanjikan untuk perbaikan Indonesia ke depan. Dan itu sebenarnya kalau dilacak ke masa lalu Pak Prabowo, sekurang-kurangnya sejak ikut terjun di dunia politik itu, memang janji-janjinya itu. Penegakan hukum, kemudian memberesi kebocoran anggaran. Memberesi kebocoran anggaran. Nah itu penting tuh, kebocoran anggaran. Tetapi sebenarnya kemudian itu banyak, kalau saya sih enggak, tapi ada yang agak skeptis juga. Kalau itu pikirannya kok kabinetnya tidak menjanjikan sesuatu yang bagus, itu skeptisisme masyarakat. Sebelum ke situ Pak, saya ingin menanyakan dulu kan, concern Bapak termasuk tadi kebocoran anggaran sama pemberantasan korupsi, penegakan hukum. Saya tayangkan dulu videonya untuk kita lihat sama-sama, kemudian Bapak nanti komentarin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berani mawas diri. Marilah kita berani menatap wajah kita sendiri. Dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri. Marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Nah, kalimatnya menarik Pak. Kita harus berani mengakui. Ya. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Bapak setuju itu? Sangat setuju. Terutama yang sebelumnya itu. Jangan takut menghadapi pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Karena isu yang berkembang selain ini kan pengusaha-pengusaha hitam yang kemudian menjadi oligarki ya, tidak patriotik, hanya uang untuk uang, asal dapat proyek, asal dapat keuntungan untuk mereka gitu. Itu pengusaha yang tidak patriotik. Nah, oleh sebab itu kuncinya kemudian terletak pada satu kata lagi dari Pak Prabowo, satu narasi, kita harus berani. Dan menurut pengalaman saya yang harus lebih berani itu adalah presiden. Karena begini, kalau misalnya menteri itu tidak beres, satu kementerian tidak beres, lalu ada menteri lain tahu gitu,
Itu nggak bisa menteri lain tahu gitu lalu membereskan menteri yang tidak beres atau kurang beres. Itu harus presiden. Itu pengalaman Bapak di pemerintahan? Pengalaman saya begitu. Tidak bisa misalnya saya misalnya minta maaf mengendalikan polisi atau TNI atau Kejaksaan Agung atau Kementerian Hukum dan HAM atau Menpan RB. Nggak bisa orang setingkat koordinator itu. Koordinasi kalau teknis gampang, tapi kalau sudah menyangkut korupsi dan kolusi nggak bisa, Pak. Bisa hilang kalau tidak presiden yang turun tangan. Oleh sebab itu harapan besar tadi, ya tadi Pak Prabowo mengatakan kita harus berani, gitu. Oleh sebab itu nanti Pak Prabowo harus turun langsung menjadi panglima di dalam pemberantasan korupsi dan penegakan Karena hukum kalau itu. hanya mengharapkan struktur kabinet, Menko dan menteri-menteri itu akan terulang seperti apa yang Bapak temukan akan ya? terulang karena ini kan kewenangan kami kan gitu kan. Menko itu kan misalnya Menko Polkam atau Menko itu kan tidak punya kewenangan pro justisia gitu. Ya kan, sehingga terkadang kita nerobos juga. Dan itu sejak dulu terjadi, bukan hanya zaman saya. Kalau saya kan nerobos juga ya. Tidak punya kewenangan, sudah jadi kasus ya kewenangan saya ambil. Nah, tapi tidak semua bisa karena ada sesuatu yang sudah terjadi. Lalu ketika sampai pesan itu ke pucuk pimpinan, terkadang kala kita tidak bisa berbuat apa-apa juga kalau sana tidak melangkah langsung gitu ya. Nah, jangan sampai lalu dicarikan alasan pembenar gitu kan. Kalau menurut saya yang penting ketegasan, dan saya melihat itu ada di langkah-langkah Pak Prabowo dan pernyataan-pernyataan Pak Prabowo selama 10 tahun paling tidak ikut kontestasi politik. Iya Pak, ada yang khas dari Pak Prabowo itu kalau kita perhatikan narasinya ya. Dia konsisten dalam narasi. Narasi ya, konsisten. Narasi bocoran anggaran, negara kita dijara, klepto bermain dan segala macam, ya kan? Ya. Itu kan bolak-balik dan itu ditegaskan kemarin. Nah sekarang ketika kemarin berbicara di pidato awal sidang umum itu, dia seakan-akan kita ingin mengatakan bahwa sekarang tiba saatnya dia sebagai presiden dan nggak ada yang bisa menghalangi dia untuk membatasi, menghajar itu semua. Iya, nggak ada yang bisa menghalangi dia karena dia presiden. Karena itu Pak rumusnya berarti menurut Pak Mahfud harus Pak Prabowo harus presiden yang harus menjadi panglimanya untuk menangani langsung. Iya. Apa kalau tidak bisa langsung untuk kasus-kasus tertentu, Menko-nya diperintahkan. Menko-nya diperintahkan dan perintah itu supaya jelas. Saya perintahkan Menko untuk melakukan ini kan gitu kan. Tidak misalnya isu di luar dibiarkan gitu ya, tidak jangan terlalu standar hanya ini biar proses hukum oleh kejaksaan, oleh kepolisian, enggak bisa kalau begitu. Kalau sudah tingkat menteri gitu, harus ada kendali-kendali atau arahan yang lebih tegas. Tidak misalnya seperti zaman Pak SBY dulu Pak, ada semacam unit kerja presiden yang soal penegakan hukum, tidak perlu itu dibentuk atau bagaimana? Wujud bahwa presiden itu menjadi panglima dan turun tangan langsung itu apa? Iya, turun langsung, perintah langsung. Dia kan berupa presiden. Berupa penugasan, berupa tidak harus penugasan tertulis saja. Isu yang berat itu ditanggapi, menteri ini itu enggak benar. Itu dirjen Anda salah, itu di bawah terjadi begini, selidiki gitu. Saya awasi. Nah, di situ kan ada, saya lihat tadi ada staf-staf khusus, ada penasehat dan sebagainya. Ada utusan khusus, ada penasehat khusus, ada staf khusus. Nah, itu dia. Bisa sudah banyak begitu. Begitu presiden bilang segitu aja, lalu dia bekerja dan laporkan ke presiden. Tapi jangan sampai ikut berkolusi juga nih, lapor ke presiden, Pak udah beres gitu kan. Kerap kali terjadi begitu. Saya pengen sebuah contoh Pak. Dalam kasus Anda menjadi Menko Polhukam, presidennya Pak Jokowi ketika itu, ada case seperti apa yang presiden harus turun tangan dan menyerahkan tugas itu kepada Mahfud, atau dia sendiri yang mengambil keputusan? Kasus saya kira yang paling gampang itu kasus Sambo ya. Oke. Itu kemudian kasus pelanggaran HAM berat dan banyak kasus Al-Zaitun. Yang presiden membackup Pak Mahfud untuk menangani itu. Dia kan selalu kalau dengan saya sih rasanya tidak ada masalah ya. Di tempat saya kan tidak ada proyek-proyek yang berat ya. Itu proyek penegakan hukum dan korupsi aja. Tapi yang sering kita dengar ada orang ketangkap kemudian tiba-tiba tidak jelas ya. Dan terkadang penegak hukumnya gamang gitu. Nah, itu tidak usah disebut lagi lah, udah banyak disebut ya. Gampang itu dalam artian, ya mungkin presiden
Iya. pengen membiarkan itu, tidak ingin terlibat langsung gitu kan Pak? Bisa, Iya, terkadang bisa bermakna begitu? Enggak, terkadang kalau ketemu itu arahan lurah udah gitu. Oh, okay. Terkadang ya, ada yang begitu. Pak, udah Pak berhenti di sini, itu adalah arahan lurah gitu. Ini mungkin Pak Mahfud sebutkan bahwa rumus pemberantasan korupsi itu ada di tangan presiden ya. Selama ini Bapak mengatakan begitu. Memang ada di tangan presiden. Kalau tidak ada komitmen kalau dari ini presiden, gagal masih terjadi lagi ya presiden juga yang gagal. Tapi saya percaya kalau melihat pernyataan Pak Prabowo yang narasinya itu konsisten, minimal sejak saya kenal, itu bisalah diharapkan. Ya, soal konsistensi Pak. Konsisten dari beberapa kali pencalonan presiden sampai ke pidato kemarin dilantik jadi presiden masih keluar. Tapi lalu ketika sudah membentuk kabinet, orang jadi bertanya, seberapa match nih antara komitmen besarnya Pak Prabowo dan banyak hal soal pemberantasan korupsi, soal sembara dan segala macam itu bisa dijalankan dengan komposisi kabinet seperti sekarang. Seperti apa Pak Mahfud melihat? Pertama saya mulai dulu dengan pengangkatan menteri dan seluruh badan yang sudah dibentuk itu adalah hak prerogatif presiden untuk melaksanakan apa-apa yang sudah dijanjikan dan diprogramkan, itu satu. Gitu. Jadi kita tidak boleh sekarang ini kan banyak, wah ini kabinetnya tidak benar, ininya terlibat korupsi dan sebagainya. Udah itu hak. Sejauh terlibatan korupsi itu baru belum diputus oleh pengadilan, itu memang presiden punya hak prerogatif. Jadi kalau saya tidak punya komplain keberatan sama sekali terhadap semua yang diangkat itu hak presiden. Karena presiden pasti ingin melaksanakan programnya itu dengan komposisi yang dia bentuk. Nah, soal kekhawatiran orang saya paham karena banyak isunya itu dan itu tidak sulit untuk difahami bahwa itu betul. Misalnya ini titipan dari si A, ini dari oligarki ini dari itu, sehingga banyak yang mengatakan ini seperti ini bukan Pak Prabowo sendiri ya, bukan wajah Pak Prabowo kabinet ini, kan gitu kan. Itu banyak yang mengatakan gitu, tapi saya punya pandangan mungkin mencari segi positifnya dari sisi negatifnya. Pertama, mungkin Pak Prabowo akan mengandangkan orang-orang itu di bawah kekuasaannya langsung. Tidak dibiarkan bekerja di luar, masuk, kamu di bawah koordinasi saya sekarang, jangan main-main. Bisa kan begitu? Oke, skenario mengajak mereka masuk dalam kotak lalu dikendalikan oleh beliau. Langsung kendalikan. Oh begitu ya. Karena mungkin ini orang-orang yang dianggap sangat berat, berbahaya gitu, kendalikan langsung. Mungkin, karena kalau sudah presiden mau apa dia? Kan tidak bisa. Lalu yang kedua, munculnya orang-orang baru. Menurut saya, itu biasa aja. Demi sirkulasi kepemimpinan, anak-anak muda, orang-orang baru gitu. Kan harus diberi kesempatan. Ya kan? Ya seperti saya dulu muncul tiba-tiba, diberi kesempatan, kan bisa. Ini mungkin dari sekian banyak yang baru ini, mungkin saja banyak yang bisa kita lihat aja. Karena terkadang orang itu dibimbing oleh alam, dibimbing oleh pengalaman lalu jadi gitu. Sehingga bisa ya kita beri kesempatan, tidak usah dihujat dulu siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk. Kita lihat nanti sesudah sebulan atau 3 bulan lah ya, 100 hari ya. Nah, kita akan lihat. Meskipun begitu tetap kita harus mengkritik terhadap setiap kasus, setiap kebijakan yang sifatnya sektoral gitu ya. Tidak pada rezimnya dulu. Kalau sektoral itu ya, Pak Menteri ini bertingkah seperti ini sih, itu kritik aja. Tapi saya ingin mendalami dulu Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, saya men-challenge nih kira-kira ya. Bapak mengatakan, ya silakan saja dulu hak prerogatif presiden untuk memilih orang termasuk yang pernah muncul dugaan korupsi. Saya ingin mengatakan Pak, ini menjadi concern publik juga. Misalnya beberapa nama di tingkatan Menko saja, ya ada 3 nama yang pernah rame dibahas, pernah terkait korupsi. Misalnya dugaan korupsi ini, misalnya waktu itu Pak Muhaimin Iskandar kenceng sekali Pak. Lalu ada Zulkifli Hasan. Lalu yang terakhir ini Pak Airlangga. Pak Yusril juga dulu kan sudah sempat juga. Nah ada beberapa Pak, di tingkatan Menko saja ada beberapa yang sempat dibahas atau sempat dikaitkan dengan dugaan korupsi. Lalu di Kementerian Teknis ada nama seperti Pak Bahlil Lahadalia yang pernah dimasalahkan, diangkat di beberapa media di majalah Tempo. Kemudian di tingkatan Wamen ada
Profesor Edi Hiarij dan segala macam. Nah, bagaimana orang bisa mempercayai bahwa keputusan-keputusan yang diambil itu tidak akan mengamankan posisi mereka sehingga dia tidak akan efektif bekerja? Iya, mungkin Pak Prabowo berpikir saya tidak perlu kepercayaan orang dulu, kan gitu kan? Artinya begini, secara hukum mereka memang boleh diangkat, tetapi memang secara moral dan kesan publiknya juga kurang positif. Tapi itu terserah Pak Prabowo aja kan. Masyarakat sudah tahu siapa yang terlibat kasus apa. Siapa yang nampak direkayasa, siapa yang nampak memaksa untuk bebas dan sebagainya. Itu masyarakat sudah tahu, terutama pegiat-pegiat hukum. Ya sudah, gitu. Itu kan kita tidak bisa juga minta Pak Prabowo agar tidak mengangkat mereka, kan tidak bisa. Nah, maksud saya gini Pak, dalam pengalaman Anda di pemerintahan, tidakkah integritas seseorang itu, ya baik buruknya atau kadar bersih tidaknya itu berpengaruh pada efektivitas keputusan yang akan ditempuh maupun yang mereka jalankan? Oh iya, sudah pasti. Pasti berpengaruh. Sudah pasti berpengaruh. Nah, itu pertanyaan karena saya. Kalau misalnya orang sedang disorot, apalagi sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, itu selalu mencari cara untuk selamat, dan mencari untuk selamat itu kadang-kala melanggar hukum itu juga, dia, melanggar Pak. etika, melanggar moral. Bagaimana? Iya. Bayangan kita seberapa efektif? Pertanyaan Anda ya sama dengan pertanyaan publik, tapi jawaban saya secara normatif biarkan saja tuh. Itu wewenangnya Pak Prabowo. Dan saya punya dugaan Pak Prabowo nanti akan mengambil langkah-langkah yang menyenangkan rakyat atau memuaskan kebutuhan rakyat akan tata politik dan tata hukum yang benar pada saatnya. Kan sekarang dia masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan ya, untuk political trade-off. Saya kira tidak bisa dihindari, tetapi menurut saya kita tunggu saja. Saya kira 100 hari pertama kita akan tahu mana badan-badan yang diperlukan, mana wamen-wamen yang diperlukan, gitu ya. Dari begitu banyak itu, nanti biar mereka bekerja semuanya 100 hari memberi kontribusi apa tidak. Dari sisi pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan menghilangkan kebocoran seperti komitmen besarnya Pak Prabowo, di mata Pak Mahfud, apa yang mendesak Pak untuk ditangani? Katakanlah dalam 100 hari pertama, di sisi penegakan hukumnya, di sisi pemberantasan korupsinya maupun menutup kebocoran. Apa yang paling mendesak untuk segera ditangani oleh Pak Prabowo? Pertama dulu, penguatan lembaga penegak hukum. Penguatan lembaga penegak hukum. Karena terkadang masalah-masalah hukum, terutama kasus pemberantasan korupsi, political trade-off-nya terjadi di situ. Saling ancam, saling sandera, dan sebagainya. Terkadang perkara itu menjadi macet. Yang sudah ada di urutan nomor 1 pindah ke bawah. Gitu. Sehingga sampai bertahun-tahun tidak ngangkat lagi, meskipun statusnya masih dalam sangkaan. Itu dulu yang harus dibenahi? Saya kira itu dulu. Harus diberi penguatan. Kepada misalnya KPK, itu yang isu di luar yang menjadi rahasia umum, ada seseorang udah tersangka gitu. Ketika misalnya komisionernya sudah rapat bahwa ini harus tersangka, nggak jalan. Saya dengarnya dari KPK sendiri, dan itu juga pernah dinyatakan terbuka oleh KPK sendiri kan, bahwa nampaknya bawahan-bawahan kami ini tidak tunduk pada kami, karena itu kan yang dikatakan oleh KPK. Dalam konteks tadi Presiden harus turun tangan, berarti Presiden harus mengatakan bahwa tidak boleh di antara Anda yang mengentingkan sesuatu yang secara hukum harus di-follow up. Gitu menghalang-halangi. Dan itu harus dimulai juga penataan institusinya. Dan pimpinannya, pucuk pimpinannya. Lalu saya kira ada 3 tempat yang sangat penting ya di sini. 1 KPK, yang kedua Kejaksaan Agung, yang ketiga Polri. Itu supaya betul-betul diawasi oleh Presiden untuk tidak memain-mainkan hukum. Karena seperti yang dikatakan oleh teman-teman guru besar di Jogja itu, sekarang tuh backup terhadap korupsi itu sampai langit ke-7. Ya Pak Fahmi Radi mengatakan waktu itu ya. Langit ke-7. Hanya Presiden yang bisa ini. Kalau bukan Presiden tidak bisa. Karena kalau antar menteri itu masing-masing punya kewenangan berdasar undang-undang sendiri-sendiri. KPK punya undang-undang KPK, Kejaksaan Agung punya undang-undang Kejaksaan, Polisian undang-undang Polri. Yang semuanya, kami melaksanakan undang-undang, tidak boleh dicampuri. Yang boleh mencampuri mereka Presiden. Karena Presidenlah sebenarnya yang memanggul tugas undang-undang itu. Yang lain itu kan membantu Presiden. Bagaimana menerjemahkan itu Pak? Ya besar sekali berarti yang memang besar.
memang besar, tapi hanya perlu keberanian. Apa? Kalau seorang presiden, kamu gini, memang besar, tapi harus perlu keberanian. Oleh sebab itu, diangkatnya staf-staf khusus itu atau penasehat khusus itu, saya kira diberi fungsi itu. Jangan sekedar nama saja, tetapi dia harus ada target KPI-nya yang jelas, apa yang harus dihasilkan. Yang penting semuanya itu sesuai dengan kekhususan tugasnya, sampaikan ke presiden, dan presiden harus melihat itu secara sungguh-sungguh. Tidak sulit sih menurut saya kalau orang jadi presiden. Menurut saya ya, tapi begitu ya. Saya tidak tahu yang faktanya, karena kan ada masalah-masalah politik, masalah macam-macam lah, masalah keluarga, masalah oligarki dan sebagainya, banyak lah. Nanti kita lihat. Saya melihat pidatonya Pak Prabowo. Saya kira ini pidato presiden yang terbaik sepanjang sejarah reformasi. Oh ya? Ya, menurut saya ya, pidato terbaik. Dari sisi pidatonya? Dari sisi pidatonya. Iya banyak. Ya, ada pidato tuh yang berisi janji yang bagus. Ada yang kadang-kala pidato berisi harapan moral kan. Saya melihat ini ya yang terbaik. Berarti tinggal, ya semua baik lah, tapi ini yang terbaik menurut saya, tegas titik-titik. Tinggal pertanyaannya kemudian seberapa dia bisa mencapai itu, implementasi kebijakan di kabinetnya bisa mencapai janji-janji itu ya? Iya. Masalahnya bisa terjadi di kabinet karena terlalu gemuk itu tadi. Itu dia, Pak. Meskipun saya katakan ya itu Pak Prabowo pasti sudah menghitung lah. Dia kan orang sangat pinter. Menurut saya Pak Prabowo itu bukan orang pinter, tapi lebih dari pinter untuk mengetahui hal-hal itu. Dia pinter menyiapkan itu, tapi tindakan tegas. Tapi ketika penyusunan kabinet harus ada akomodasi yang harus dilakukan, kan kelihatan Pak, politik akomodatif itu yang kemudian membuat menjadi setahun pertama mungkin akan sulit bekerja. Nah itulah yang saya katakan. Ini mungkin strategi awal, iya kan, untuk dikandangkan dulu, untuk dikanalisasi dulu setiap aspirasi kekuatan politik, kanalisasi dulu, letakkan di bawahnya dulu, treatment dulu lah. Nanti sesudah itu baru bertindak. Makanya saya katakan 100 hari pertama itu akan kita bisa melihat arahnya. Dan kita, ya mari kita, masyarakat sipil, kampus-kampus bantu ini, agar Pak Prabowo menemukan kanal-kanal yang tepat untuk menyalurkan demokrasi dan penegakan hukum ini secara benar. Dan itu hanya perlu dukungan masyarakat saja kalau dari luar pemerintahan. Kalau di dalam hanya perlu keberanian Pak Prabowo, yang lain tidak penting. Menteri itu teknis sekali. Kalau untuk menghantam itu hanya presiden. Dari sisi Pak Mahfud berarti akan terus mencermati dan akan bersuara, memberikan masukan kepada pemerintah untuk melihat bagaimana Prabowo bisa mencapai apa yang diinginkan, dijanjikan. Pasti. Baik yang sifatnya umum nanti rezim ya, maupun yang sektoral. Di kementerian ini terjadi itu, pastilah kita suarakan itu agar lebih terkendali. Nah, kaitannya dengan peran suara-suara tokoh di luar atau peran masyarakat sipil, peran kampus, Pak Prabowo juga memberikan tanggapan soal ini, bahkan penegasan tentang makna demokrasi yang dia kenal. Demokrasi khas Indonesia, demokrasi yang katanya menghindari permusuhan, menghindari konflik, menghindari caci maki. Pak Mahfud melihat apa makna kalimat terhadap demokrasi khas Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Prabowo? Dulu demokrasi khas Indonesia itu pernah diberi kata sifat. Ada bilang demokrasi Indonesia itu demokrasi kekeluargaan, demokrasi gotong royong, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila. Oke, itu ornamennya, ya. Tapi demokrasi itu tetaplah demokrasi. Kepentingan rakyat harus diutamakan. Bahwa jangan caci maki, iya kan memang ada level-levelnya kalau orang mengingatkan. Kalau level pertama itu harus dengan kekuatan kan, ya kan? Kalau di agama itu man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi, ya kan? Kalau kamu lihat kemungkaran, gunakan kekuasaanmu. Kalau kamu tidak punya kekuasaan, turun ke level berikutnya, yaitu dengan ngomong, mengingatkan. Kalau tidak punya untuk ngomong, tidak berani, tidak pernah ada yang dengar karena Anda orang kecil, berdoalah. Biyadihi dengan kekuasaan, kemudian fabilisanihi dengan ngomong, memberi nasihat dan ngeritik sekuat-kuatnya. Kalau kamu tidak mampu untuk itu karena kamu orang kecil sekali, ya berdoa saja, kan gitu. Nah, kita masuk di level yang kedua ini. Kalau kita yang bersuara ya? Ya bersuara. Nah, yang punya kekuasaan Pak Prabowo dan kabinetnya, ya kan, yang punya ya deh gitu.
Nah, oleh sebab itu bagi saya, ya bagus, demokrasi Pancasila atau apapun namanya, kan semuanya kalau dilihat idenya bagus. Coba, demokrasi terpimpin, katanya jelek banget, ya kan? Karena apa? Di dalam demokrasi terpimpin itu, yang menentukan tuh pimpinan, gitu. Tapi benar loh ketika itu, di saat situasi itu, Bung Karno buat demokrasi terpimpin, loh kalau enggak ini negara hancur nih, kan gitu kan? Yeah. Semuanya merasa benar sendiri-sendiri, maka kalau ngambil keputusan, harus mufakat. Kalau tidak mufakat, serahkan ke pimpinan. Kan bagus kan? Yeah. Karena ini negara berpersatuan, kan gitu kan? Demokrasi Pancasila, ayo dong banyak musyawarah, nggak usah pakai voting apa gitu. Bagus juga kan? Tapi di dalam prakteknya juga disalahgunakan gitu. Nah, oleh sebab itu kalau sekarang ya demokrasi yang khas Indonesia ya mungkin perilakunya yang lebih sopan, tidak berkelahi di depan umum. Kan kita pernah lihat tuh di Taiwan, di Korea, di mana parlemennya saling tonjok gitu, saling tonjok, naik ke meja dan sebagainya. Kita sudah pernah lihat. Itu yang kita hindari. Nah, tapi gitu sebelum terlalu jauh Pak, saya mau tayangkan dulu videonya Pak. Kita punya videonya. Pak Prabowo menegaskan tentang demokrasi khas Indonesia yang kemarin ketika beliau pidato di MPR. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Beberapa teman mengatakan menanggapi ini Pak, ini peringatan awal nih bagi Anda yang suka melakukan kritik kepada pemerintah. Apa pandangan Pak Mahfud? Ya bisa begitu, tapi juga bisa dianggap tuh janji yang baik. Janji yang baik? Asalkan apa? Asalkan kalau ada kritik itu ditampung, lalu diolah. Ini kadang-kala orang sudah ngomong panjang, masih harus mencaci maki, sudah ngomong baik-baik juga tidak didengarkan, terus muncul caci maki. Makanya caci maki itu keluar sebagai bentuk perlawanan berikutnya karena dicuekin gitu. Iya, kalau aspiratif gitu ya. Dalam proses pembentukan hukum misalnya, hukum kita itu kan sekarang positifis, instrumentalistik. Hal-hal yang salah itu kadang-kala dibuatkan hukum menjadi benar. Itu ciri hukum otoriter. Itu saya tulis dalam disertasi saya dulu tahun 93. Positifis instrumentalistik itu artinya menjadikan hukum sebagai instrumen untuk mempositifkan sesuatu yang salah. Gitu. Ingin berbuat salah diakali hukumnya. Kalau tidak bisa hukumnya yang diubah secara sewenang-wenang. Positifis instrumentalistik. Iya, ya? Itu salah satu ciri hukum di era otoriter gitu ya. Sentralistik, positifis instrumentalistik dan open interpretatif. Terbuka untuk ditafsirkan apa saja oleh penguasa. Nah, itu ciri hukum yang otoriter. Nah, oleh sebab itu sekarang bagus, jangan ada caci maki. Kita ini masyarakat yang santun, masyarakat yang dikenal punya budaya adiluhung, tapi kalau ada kritik ditanggapi dengan baik-baik. Jangan juga dicuekin, malah dicuekin atau malah dilawan dengan buzzer gitu. Buzzer lain. Supaya itu jangan terjadi kalau ingin tertib negara ini gitu. Saya kira itu bisa dilakukan karena modal dasar bangsa kita itu salah satu adalah budaya kita yang seperti itu. Tetapi jangan lupa budaya yang seperti itu kalau terus tidak pernah diperhatikan tuh meledak sendiri. Kan ada kan orang Jawa itu ngomong dadiannya ya ngalah gitu ya. Ngalah masih di sewenang-wenang juga yang ngalih gitu kan, ngalih. Kalau sudah ngalih masih sewenang-wenang juga ngamuk. Nah, itu yang terjadi. Ngalah, ngalih, ngamuk. Itu kan budaya Jawa juga. Nggak bisa. Tidak ada caci maki, nggak bisa. Nggak caci maki itu ketika pertama nyampaikan, ya nggak didengar. Nggak maki-maki. Yang kedua, nggak didengar, masih senang-senang, ngayang ngalih. Kalau sudah ngalih, dia pojok, ngamuk.
Di situ muncul caci maki. Ada kultur marah itu Ada juga, kultur juga. karena merasa diabaikan dan malah mungkin dilawan dengan kebijakan-kebijakan yang Iya, bertentangan. dan itu terjadi di seluruh dunia. Kesewenang-wenangan itu kan hanya nunggu waktu. Hanya nunggu waktu untuk juga berlalu. Gitu. Tinggal kita ini menjaga agar kesewenang-wenangan itu tidak muncul. Saya jadi teringat Pak, apa yang Bapak sering sampaikan, mengulang apa yang disampaikan oleh Gus Dur, bahwa kritik itu adalah vitamin bagi demokrasi, Pak. Ya, kritik itu adalah vitamin. Justru kalau Anda ingat, ketika saya di Menko Polhukam, kan para orang-orang vokal kritik itu kan, yang saya panggil semua kantor, ayo ngomong, Anda ajak dialog ya. Iya kan? Yang paling keras sekalipun, ayo ke kantor. Nah, Anda punya usul itu, nih faktanya. Yang Anda usulkan tuh sudah kami lakukan. Ini tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Sudah kami rencana. Yang minta kebijakan ini sudah ada, dan seterusnya. Sehingga yang seperti itu tidak akan menimbulkan serangan-serangan minimal terhadap kantor Kemenko Polhukam. Kan tidak ada waktu itu. Apa coba serangannya? Ya sudah Malah dianggap. membuka ruang bagi orang-orang yang kepada pemerintah itu ditampung di situ. Kalau perlu kamu jadi tim saya ke dalam. Ini saya perlu ini, buatkan yang bagus. Nanti saya akan jelaskan problemnya, kamu rumuskan yang bagusnya bagaimana. Gitu kan? Maka muncul tim reformasi hukum. Itu kan orang-orang kritis semua. Dari kampus, dari LSM masuk ke situ. Lalu berdiskusi apa masalahnya, ini masalah saya. Buatkan langkah-langkahnya. Bukan hanya sebaiknya begitu ya. Kalau sebaiknya gitu semua orang bisa, nggak usah jadi kritikus, nggak usah jadi ahli. Kalau Pak sebaiknya begitu, tapi harus tahu problemnya lalu buat peta jalannya agar menuju yang baik, gitu kan? Soal kritik dan demokrasi ini Pak perlu saya tanyakan karena posisi banyak sekali orang seperti Pak Mahfud termasuk tokoh yang selalu berusaha mengingatkan bila ada yang dipandang keliru di dalam. Hari ini misalnya pagi-pagi Anda sudah berusaha mengoreksi dengan benar melalui Twitter seorang menteri yang baru menjabat 2 hari, Pak, Menteri Desa yang mengirimkan surat. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan itu? Apa yang Bapak tweet tadi pagi itu di Instagram Bapak juga? Iya, seorang menteri Desa. Adik saya sih Yandri Susanto. Yandri Susanto junior lah, sering berhubungan baik. Saya tiba-tiba dapat kiriman banyak dari berbagai penjuru. Ini menteri ini kok ngundang untuk haul ibunya. Haul itu ulang tahun kematian. Haul kedua. Peringatan kematian ibunya. Peringatan kematian ibunya dan syukuran. Entah syukuran mungkin karena jadi apa gitu. Menteri atau apa gitu. Lalu ngundang kop kementerian, stempelnya stempel kementerian. Padahal hari kedua menjabat sebagai menteri. Menjabat. Setelah dilantik kabinet. Tapi saya dengar tadi itu hari pertama udah jadi. Saya baru dengarnya tadi pagi, maka langsung. Iya, tadi malam sudah mulai ramai, Pak. Katanya tadi malam udah muncul. Berarti hari pertama jadi menteri. Buat itu kalau itu benar, itu sama sekali tidak etis gitu. Nggak pernah terjadi di Republik ini kok menteri mengundang acara keluarga pakai kop surat dari kementerian, ada stempel kementerian. Mungkin itu palsu. Oleh sebab itu perlu diklarifikasi agar orang lain nanti terlanjur-lanjur punya. Ini sudah lebih dari 24 jam kita menunggu, nggak ada bantahan, nggak ada klarifikasi dari Kementerian Desa. Jadi kita mengasumsikan ini sejauh ini benar gitu. Ada juga pernyataan Menteri hari pertama kemarin diwawancara oleh media dan langsung menjadi besar beritanya. Soal Pak Yusril, Pak Menko Hukum dan HAM yang menanggapi peristiwa 98 itu bukan pelanggaran HAM berat. Apa iya, Pak? Ya, kalau menurut Tata Hukum Indonesia pelanggaran HAM berat. Dan itu ada di undang-undang, ada di TAP MPR dan sebagainya yang kemudian dituangkan di dalam undang-undang tentang pelanggaran HAM itu, gitu ya. Terakhir Undang-Undang Nomor 26. Dan apa yang sebenarnya kriteria pelanggaran HAM berat itu banyak, ada pemusnahan etnis, genosida gitu ya, kejahatan perang, tapi juga banyak ukuran-ukuran lain yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 26 itu. Nah, yang terpenting, tidak bisa seorang menteri mengatakan sesuatu itu bukan pelanggaran HAM berat, tidak bisa. Yang boleh mengatakan itu adalah Komnas HAM. Karena undang-undangnya Komnas HAM yang diberikan kewenangan ya? Komnas HAM yang diberi kewenangan oleh undang-undang, dan Komnas HAM sudah menyatakan itu. Oleh sebab itu ketika saya Menko Polhukam disuruh menyatakan pembunuhan KM 50 itu pelanggaran HAM berat, tidak ada, saya bilang. Mana? Komnas HAM tidak bilang begitu. Kalau tidak tanya tuh ke Komnas HAM atau suruh ubah keputusannya. Tidak ada pelanggaran HAM berat di situ. Itu peristiwa kalau mau dianggap ya kejahatan. Peristiwa Kanjuruhan gitu. Korbannya 156 orang.
Itu kalau betul, itu bukan pelanggaran HAM berat, kejahatan berat. It's different, ya, beda tuh antara kejahatan berat dan pelanggaran HAM berat. Peristiwa itu Komnas HAM turun tangan langsung untuk melihat tidak menyimpulkan pelanggaran HAM berat ya. Nah, kalau yang 12 itu sudah diputuskan oleh Komnas HAM sesuai dengan wewenangnya undang-undang, bahwa yang boleh menyatakan itu bukan menteri, bukan presiden. Nah, oleh sebab itu, ketika Pak Amin Rais, Pak Marwan Batubara datang ketemu presiden agar mengumumkan peristiwa KM50 itu pelanggaran HAM berat, saya bilang, dulu Pak Amin yang buat undang-undang ini, bahwa pelanggaran HAM berat itu hanya dinyatakan oleh HAM. Kenapa kami sekarang disuruh nyatakan? Apakah kami suruh langgar undang-undang? Kan gitu kan? Sama, harus begitu, proporsional. Makanya Pak Jokowi itu mengakui itu terjadi. Kenapa? Karena itu keputusan Komnas HAM, gitu kan? Maka Pak Jokowi mengakui, tidak minta maaf. Bukan pelakunya. Peristiwa tahun 65 misalnya, kenapa harus pemerintah sekarang minta maaf? Pelakunya udah pada dihukum semua, gitu kan? Ya sudah, ini sejarah saja, ketatanegaraan. Silakan orang yang punya versi berbeda tentang sejarah, ya tulis saja. Kan boleh saja. Anda nulis Ken Arok misalnya, sejarahnya berubah-ubah, enggak apa-apa. Ken Arok tuh dewa, ada yang bilang Ken Arok tuh penjahat, kan beda-beda tuh kan? Enggak apa-apa nulis sejarah, tapi peristiwanya itu sendiri sudah ditindaklanjuti secara kenegaraan dan secara politik. Ya, kembali kepada masukan kepada pemerintah, Pak Mahfud akan terus mengambil posisi, terus bersuara secara terus terang gitu ya Pak. Apa-apa yang Pak Mahfud merasa perlu diluruskan dalam pemerintahan, gitu ya Pak? Betul. Saya menganggap yang lalu dilakukan oleh Pak Jokowi, silakan aja lah. Itu apa namanya, Pak Jokowi tenang-tenang aja. Kalau saya ya tidak akan ikut itu, saya hormati itu kebijakan-kebijakan yang diambil. Kan target saya urusan pemerintahan Pak Jokowi itu pokoknya sampai tanggal 20 Agustus tidak boleh atau kita hindari membuat kebijakan-kebijakan yang drastis. Kan waktu itu orang khawatir keluar dekret kan. Jadi saya katakan, wah ini langkah-langkahnya bisa mengarah ke situ. Betul nih kalau tidak ini. Maka saya waktu itu kritik keras. Nah sekarang selamat jalan Pak Jokowi. Mari kita mengabdi lebih lanjut kepada bangsa dan negara ini sesuai dengan konstitusi. Gitu aja Mas. Ya Pak, kita harus mengakhiri ini karena Bapak setelah rekaman kita ini akan ke Kementerian Pertahanan. Saya dapat kabar bahwa Bapak diundang oleh Kemhan karena ada serah terima jabatan dari Kementerian Pertahanan lama Pak Prabowo kepada penggantinya. Bapak akan hadir di sana? Saya akan hadir. Saya akan hadir insya Allah. Itu kan alma mater politik saya. Bapak pernah jadi Menhan ya? Alma mater politik saya yang pertama. Dulu saya itu tidak pernah membayangkan bisa jadi Menhan karena waktu kecil saya takut pada tentara. Takut karena ayah saya dulu tuh dianiaya oleh tentara. Tiba-tiba sesudah besar saya suruh memimpin tentara di Kemhan. Itu alma mater politik saya yang pertama. Diperintah oleh Gus Dur waktu itu ya? Diperintah oleh Gus Dur. Saya bilang saya tidak bisa di situ. Salah, tidak apa-apa. Saya jadi presiden juga. Sama dulu tidak punya pengalaman kayak kamu. Katanya gitu aja. Nah itu alma mater dan itu saya jadi Menhan di situ rasanya menulis disertasi lagi tentang ilmu pertahanan, tentang geopolitik dan sebagainya. Setahun saya jadi menteri di sana, tapi saya merasa mendapat doktor baru, tapi tidak dipakai karena doktor itu harus ada aturannya, tidak boleh dipakai-pakai. Karena merasa doktor gitu lalu dipakai sendiri tidak boleh. Baik Pak Mahfud, saya kira cukup Pak. Terima kasih Pak, selamat jalan ke sana. Siapa tahu ketemu Pak Prabowo di sana. Kalau ketemu Pak Prabowo, Bapak akan menyampaikan apa? Ya akan salaman, mengucapkan selamat insya Allah lah. Kalau nasihat-nasihat kan udah banyak dari masyarakat gitu. Dan itu pasti sedang sangat ramai, nggak bisa ngomong banyak. Paling Pak, selamat bertugas. Kita berdoa untuk kebaikan kita semua gitu aja. Oke, cukup Pak, makasih. Baik, sampai di sini dulu. Pergantian kepemimpinan pemerintahan di tingkat nasional merupakan momentum untuk memperbaiki Indonesia. Tetap berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Sampai jumpa. Selesai.